Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Hukum Bisnis dengan judul Antam versus Budi Said. Selamat disimak. Permasalahan perusahaan BUMN produsen emas dan nikel PT Aneka Tambang Tbk Antam digugat oleh pengusaha Surabaya Budi Said di Pengadilan Negeri PN Surabaya, Jawa Timur. Anak usaha Mid ID ini dituntut membayar kerugian senilai Rp 817,4 miliar atau setara 1,1 ton emas atau 1.136 kilogram emas kepada Budi Said. Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Surabaya, gugatan dengan nomor perkara 158-PDT-G-2020-PN-SBY diajukan pada 7 Februari 2020 dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum. Pembacaan putusan dilakukan pada 13 Januari 2021. Sidang pertama kasus ini sudah dilakukan lama yakni Rabu 4 Maret 2020. Kronologi kasus Antam dengan Budi Said. Awalnya, pengusaha Surabaya bernama Budi Said menggugat PT Aneka Tambang Tbk atau Antam di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Dalam gugatannya, Budi Said menuntut Antam membayar kerugian sebesar 817,4 miliar atau setara dengan 1,1 ton emas. Gugatan Budi Said terhadap Antam. Menurut data dari Sistem Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surabaya, gugatan ini dengan nomor perkara 158/PDT.G/2020/PN Surabaya diajukan pada tanggal 7 Februari 2020 dengan perkara perbuatan melawan hukum. Pembacaan putusan akhirnya dilakukan pada tanggal 13 Januari 2021. Sidang pertama kasus ini sudah berlangsung sejak Rabu 4 Maret 2020. Perkara ini awalnya didaftarkan oleh penggugat pada tanggal 7 Februari 2020. Respon Antam terhadap gugatan Budi Said. Kunto Hendra Pawoko, SPP Corporate Sekretaris Antam, dalam sebuah email kepada CNBC Indonesia menjelaskan mengenai gugatan ini dan langkah yang akan diambil oleh Antam. Dalam tuntutannya di Pengadilan Negeri Surabaya, Budi Said meminta Antam untuk memberikan tambahan logam mulia dengan mengacu pada harga diskon yang dijanjikan oleh pihak yang tidak berwenang. Kunto menegaskan bahwa Antam tidak pernah menetapkan harga diskon dan selalu melakukan transaksi dengan harga resmi ditetapkan oleh perusahaan. Antam menganggap gugatan ini sebagai tuntutan yang tidak masuk akal dan tidak berdasar. Selain itu, pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini juga telah dijatuhi hukuman pidana. Dalam menjalankan bisnis logam mulia, Antam selalu menjaga keamanan dan kepercayaan pelanggan dengan memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan sesuai dengan prosedur penyerahan barang dan harga resmi yang ditetapkan oleh perusahaan. Antam juga selalu menjual logam mulia dengan harga resmi yang tercantum di situs website resmi mereka, yang rutin diperbarui. Kunto juga menjelaskan bahwa Antam menjalankan bisnis logam mulia dengan sistem direct selling, yaitu melakukan transaksi langsung kepada pelanggan atau kuasa pelanggan, tanpa melalui pihak lain. Mereka juga menjalankan operasional logam mulia perusahaan dengan ketat mengikuti protokol kesehatan dan selalu memberikan layanan terbaik kepada pelanggan, baik secara online maupun melalui jaringan butik emas logam mulia yang tersebar di 11 kota besar di Indonesia. Nama-nama yang turut digugat oleh Budi Said. Tergugat PT Aneka Tambang Tbk Antam Endang Kumoro, Kepala BELM Surabaya 1, Antam Misdianto, Tenaga Administrasi BELM Surabaya 1, Antam Ahmad Purwanto, General Trading Manufacturing and Service Senior Officer, serta Eksi Anggraini turut tergugat. Butik Emas Logam Mulia Surabaya 1 PT Aneka Tambang Tbk, Yosep Purnama, Vice President Precious Metal Sales and Marketing Abdul Hadi Avicenna, General Manager UBPP LM Antam Nur Prahesti Waluyo, Trending Asisten Manajer UBPP LM Antam Yudi Hermansyah,
Trending and Service Manager UBPP LM Antam Nuning Septi Wahyuning Tias, Retail Manager UBPP LM Antam PT Inkonis Nusa Jaya. Dalam petitum gugatan tersebut terdapat beberapa poin penting. Salah satunya adalah permintaan untuk menerima dan mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan oleh penggugat. Selain itu, tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, dan tergugat 5 dianggap bersalah melakukan perbuatan melanggar hukum dan merugikan penggugat. Menghukum tergugat 1 untuk bertanggung jawab atas tindakan tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 4. Kemudian, tergugat 1 dihukum membayar kerugian kepada penggugat sebesar Rp817.465.600.000 yang setara dengan nilai emas batangan Antam seberat 1.136 kg. Nilai ganti rugi tersebut akan disesuaikan dengan fluktuasi harga emas yang diumumkan oleh situs web resmi Antam pada saat yang bersamaan. Selain itu, tergugat 5 juga dihukum membayar kerugian kepada penggugat sebesar Rp92.092.000. Selanjutnya, tergugat 1 dan tergugat 5 dihukum secara tanggung renteng membayar kerugian imaterial kepada penggugat sebesar 500 miliar. Secara seketika dan sekaligus sejak perkara ini memiliki keputusan berkekuatan hukum tetap. Terakhir, menghukum tergugat 1 dan tergugat 5 untuk membayar uang paksa sebesar Rp100 juta untuk setiap hari keterlambatan dalam memenuhi pembayaran ganti rugi sesuai dengan isi putusan dalam perkara ini. Putusan nomor 158/pdt.g/2020/PN Surabaya dipimpin oleh Hakim Ketua Martin Ginting bersama Hakim Anggota Johannes Hehamoni dan Dr. Hakim Anggota Dwi Winarko. Status amanar lainnya dikabulkan sebagian dan hasil musyawarah telah dibacakan pada 13 Januari 2021. Hukuman bagi Eksi Anggraeni. Sebelumnya, Majelis Hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun 10 bulan kepada Eksi Anggraeni terdakwa pada kasus penipuan jual beli emas batangan Antam yang merugikan Budi Said sejumlah Rp 573 miliar. Dalam kasus tersebut, Eksi dianggap sebagai otak dari kegiatan penipuan jual beli emas tersebut dan dinyatakan bersalah atas pelanggaran Pasal 278 KUHP tentang penipuan. Majelis Hakim PN Surabaya menjatuhkan pidana tersebut dengan pertimbangan bahwa Eksi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan hukum yang merugikan Budi Said. Demikianlah kronologi lengkap mengenai kasus ini yang berakhir dengan Antam harus membayar ganti rugi dalam bentuk emas batangan kepada Budi Said sesuai dengan putusan pengadilan. Antam telah mengklaim bahwa mereka selalu menjalankan bisnis logam mulia dengan integritas tinggi dan memenuhi aturan serta harga resmi yang ditetapkan perusahaan. Antam juga meminta masyarakat agar berhati-hati terhadap penawaran dari oknum yang memberikan harga atau skema penjualan logam mulia Antam yang tidak wajar. Perusahaan merasa dirugikan oleh tindakan segelintir oknum terhadap butik Surabaya dan telah mengajukan gugatan kepada Budi Said atas pencemaran nama baik serta menuntut ganti rugi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.